Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Hidayatul Insani, selaku moderator dari kelompok 3. Kelompok saya akan menceritakan tentang sejarah pendidikan pada masa Ki Hajar Dewantara. Adapun nama-nama anggota kelompok saya, yang pertama ada Adinda Sefa Saimaina, Are Jessica Belinda, Ayu Soleha, Vita Hidayatul Insani, Muhammad Dimas Ferry, Regita Lediana, dan juga Sherly Restalina. Video kali ini dibuat untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu Miss Rafiesta Ratu Anderha, MPD. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei pada tahun 1889. Nama asli dari Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dan pada tanggal 2 Mei saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dalam rangka mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, khususnya dalam memajukan pendidikan untuk anak-anak di dalam negeri. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta, sehingga dapat berkesempatan dalam menempuh pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa di Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara juga bersekolah di sekolah dasar untuk orang Eropa yang dinamakan Eurospace Ranger School atau ILS. Ki Hajar Dewantara lalu melanjutkan pendidikannya ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra pada tahun 1905. Karena Ki Hajar Dewantara kerap mengalami sakit, ia tidak dapat menamatkan sekolah tingginya tersebut. Ki Hajar Dewantara belajar beragam hal baru dari menggeluti profesi sebagai wartawan. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo untuk mengunggah kesadaran masyarakat agar bersatu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada 25 Desember 1912, ia juga membentuk Idenspartits, partai politik nasionalisme pertama bersama Dos Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mewujudkan kemerdekaan. Peresmian Idenspartits ditolak pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg karena dianggap dapat membangkitkan nasionalisme dan penentangan atas penjajahan. Ki Hajar Dewantara dan tokoh Idenspartits lalu membuat Komite Bumi Putra pada 1913 yang bertujuan untuk mengkritik pemerintah Belanda yang menggunakan uang dan sumber daya wilayah jajahannya untuk mengadakan perayaan-perayaan. Kritik tersebut dituangkan Ki Hajar Dewantara dalam surat kabar The Express milik Dons Dekker dan membuat marah pemerintah Belanda sehingga Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka. Tulisan Dons Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang diniatkan untuk membantunya juga dianggap Belanda sebagai tulisan menghasut rakyat sehingga keduanya juga diasingkan. Suatu hari, Ki Hajar Dewantara dan Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mengajukan usul pada Belanda agar bisa dibuang ke negeri Belanda agar dapat belajar banyak hal. Dan akhirnya, pada bulan Agustus 1913, permintaan mereka dikabulkan. Kesempatan diasingkan ke Belanda dimanfaatkan Ki Hajar Dewantara sebaik-baiknya untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di sana sampai memperoleh Europese Akte Ijazah Pendidikan Bergengsi di Belanda. Lalu, ia kembali ke tanah air pada tahun 1918 dan fokus membangun pendidikan sebagai bagian alat perjuangan meraih kemerdekaan. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan bercorak nasional bersama teman-temannya yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa, atau yang disebut dengan National Onderwijs Instituut Taman Siswa, melalui suatu lembaga pendidikan tersebut. Banyak anak-anak Indonesia, baik dari keluarga mampu hingga keluarga tidak mampu, dapat mengenyam pendidikan dan merasakan duduk di bangku sekolah. Perguruan Nasional Taman Siswa menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan pada siswa. Para siswa ditanamkan rasa mencintai bangsa dan tanah air
untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Keberadaan Taman Siswa terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena sifatnya yang merakyat. Pada tahun 1922 sampai 1930, Taman Siswa berhasil memiliki semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Indri atau Taman Kanak-kanak, Taman Muda atau Sekolah Dasar, Taman Dewasa atau SMP, serta Taman Madya atau SMA, dan Taman Guru atau Sarjana Wiyata. Selain itu, Taman Siswa juga berhasil membuka 30 cabang di wilayah lain mulai dari Aceh hingga Indonesia Timur dan berpusat di Jogja. Dengan melihat kondisi perkembangan Taman Siswa yang sangat pesat, membuat pemerintah Belanda mengalami kepanikan yang bukan main karena Taman Siswa mengajarkan semangat juang nasionalisme kepada para siswanya. Karena khawatir, akhirnya pada tahun 1932, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar atau Welscholenordonnantie. Dengan undang-undang tersebut, maka Taman Siswa harus bubar karena tidak didirikan oleh pemerintah Belanda. Hadirnya undang-undang tersebut memicu perlawanan yang dilakukan oleh pribumi terhadap Belanda karena dinilai sangat merugikan. Akhirnya pada tahun 1932, pemerintah Belanda mencabut aturan tersebut dan Taman Siswa dapat kembali berkiprah di dunia pendidikan Indonesia. Selama menjalani masa pengasingan, Ki Hajar Dewantara berupaya untuk merumuskan konsep pendidikan dengan memadukan model-model pendidikan dari berbagai wilayah di dunia, seperti di Italia dan India. Dengan mengadaptasi konsep tersebut, akhirnya Ki Hajar Dewantara berhasil merumuskan semboyan pendidikan yang masih bertahan dan digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia yang disebut Tuturi Handayani. Isi Tuturi Handayani ini adalah Ing Ngarsa Sungtulada yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa yaitu di tengah memberi semangat, dan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Beliau juga mencetuskan 5 asas pendidikan yang disebut dengan Pancadharma. Isi Pancadharma adalah yang pertama kodrat alam, yaitu meyakini sejarah kodrati akal pikiran manusia dapat dikembangkan dan berkembang. Yang kedua, kemerdekaan. Para peserta didik diarahkan untuk merdeka secara batin, pikiran, dan tenaga. Yang ketiga, kebudayaan. Menyadarkan peserta didik bahwa pendidikan didasari oleh proses yang dinamis dan tidak berhenti. Yang keempat, kebangsaan. Memperjuangkan prinsip rasa kebangsaan. Dan yang kelima adalah kemanusiaan. Menempatkan manusia dalam hubungan persahabatan antar bangsa. Setelah kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara sempat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ia juga meraih gelar Dr. Honoris Thesis di Universitas Gadjah Mada pada 1957. Lalu 2 tahun kemudian beliau wafat pada 28 April 1959 di Yogyakarta. Kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan, Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan dalam memajukan pendidikan nasional. Melalui perjuangan dan kontribusinya, beliau berhasil mendirikan Taman Siswa dan merumuskan konsep pendidikan yang masih relevan hingga saat ini, seperti Tuturi Handayani dan Pancadharma. Ki Hajar Dewantara menunjukkan peran penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan bertoleransi kebangsaan. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.